Shalom, selamat bertemu kembali dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri buat kita semua. Sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja dengan baik. Semua oleh karena seizin Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang mudah kami pahami dan kami terima. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami semua. Hamba yang akan menyampaikannya dengan pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan ini diberitakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan perikop mengenai Yesus terangkat ke surga yang terdapat di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dan merupakan peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Satu-satunya pemimpin agama di dunia ini yang naik ke surga dilihat dan disaksikan oleh beberapa orang hanya Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, ini sekaligus menjadi pembeda antara iman Kristen, kekristenan dengan keyakinan lain. Ada banyak orang yang menganggap bahwa kenaikan Yesus ke surga itu nggak penting-penting amat, ya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin tegaskan kembali bahwa kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang sangat penting. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat rahasia apa saja yang ada di balik kenaikan Yesus ke surga. Apa saja kebenaran-kebenaran yang terungkap ketika Yesus naik ke surga. Nah, ini merupakan sebuah pembahasan yang menarik Bapak Ibu, karena selama ini kita hanya tahu Yesus naik ke surga, ya itu udah cukup. Tetapi kebenaran-kebenaran yang terungkap di balik kenaikan Yesus ke surga itu penting untuk kita ketahui. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga atau ketika Yesus naik ke surga, maka itu merupakan sebuah pembuktian kebenaran bahwa ia benar-benar hidup dan telah bangkit dari kematian. Ini nggak bisa disangkal. Bapak Ibu Saudara, dengan sangat jelas Injil Lukas menuliskan bahwa kenaikan Yesus merupakan suatu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya.
Ini bagian yang gak pernah terpisahkan Bapak Ibu Saudara. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan ini satu peristiwa penting yang saling berkaitan dan gak bisa dipisah. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah pembuktian bahwa Yesus memang telah bangkit dari kematian. Ya, kalau kita melihat di dalam perjalanan setelah kebangkitan Yesus, maka Yesus pernah menampakkan diri kepada banyak orang Bapak Ibu Saudara. Selama 40 hari dari kebangkitannya sampai kenaikannya, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang berbeda-beda. Peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah pembuktian selanjutnya bahwa Yesus benar-benar mati, benar-benar bangkit, dan benar-benar hidup. Karena hanya orang yang telah bangkitlah yang dapat naik ke surga. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya? Hanya orang yang telah hidup, hanya orang yang telah dibangkitkan yang bisa naik ke surga. Tidak ada mayat naik ke surga Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran. Enggak ada tubuh yang mati naik ke surga. Hanya orang yang telah bangkit dari kematian yang boleh naik ke surga. Dengan catatan, percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan saja bangkit dari kubur, tetapi Bapak Ibu Saudara, Dia naik ke surga. Hebat sekali. Ketika Dia naik ke surga, maka tidak ada lagi penampakan diri Yesus kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Sebelum peristiwa kenaikan, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang berbeda. Tetapi sejak kenaikan, maka tidak pernah lagi terlihat bahwa Yesus menampakkan diri. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu yang kedua, kebenaran yang terungkap dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus naik ke surga membuktikan bahwa tugasnya untuk menebus manusia dari dosa sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus tidak akan meninggalkan dunia ini kalau tugas penebusan itu belum selesai. Tetapi mengapa Yesus naik ke surga? Membuktikan bahwa apa yang menjadi misi utama Yesus datang ke dunia itu sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Yesus lahir, Yesus menderita, Yesus mati disalibkan, hari ketiga bangkit, lalu naik ke surga. Misinya selesai. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Yesus taat sekali dengan kehendak Bapa. Yesus menjalankan setiap kehendak, setiap penugasan yang diberikan kepadanya tanpa melewati satu pun. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kepada kita penyelamatan umat manusia sudah selesai. Yang ketiga, kebenaran yang kita bisa dapatkan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, ini sekalian pembuktian dan penegasan bahwa Ia berasal dari surga. Bapak Ibu Saudara, ini menakjubkan sekali dan ini luar biasa sekali. Yesus naik ke surga dan Dia seringkali mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa-Ku. Menunjukkan bahwa Dia kembali ke tempat asalnya. Artinya Yesus berasal dari surga, turun dari surga ke dunia, dan tugas selesai kembali ke surga. Hanya orang yang dari surga lah yang dapat kembali ke surga. Ini hebat sekali Bapak Ibu Saudara, dan ini sebuah kebenaran
yang patut kita imani dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Satu-satunya orang yang membuktikan dirinya adalah penghuni surga, yaitu Yesus Kristus. Dia datang dari surga, kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara harus percaya kebenaran ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang bisa kita terima, yang bisa kita lihat dari kenaikan Yesus ke surga adalah tidak lama lagi janji tentang seorang penolong akan digenapi. Ketika Yesus naik ke surga, Sang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan dicurahkan. Karena tidak mungkin Roh Kudus akan turun kalau Yesus masih ada di dunia ini. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, membuktikan kepada kita bahwa Dia, penolong yang dijanjikan itu, akan turun dengan segera. Dan Dia akan bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara menjalani seluruh kehidupan di dunia ini. Jadi kenaikan Yesus sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Sangat penting bagi apa? Bagi kedatangan Sang Penghibur itu. Bagi kedatangan Sang Penolong itu. Ya, Roh Kudus akan turun ketika Yesus naik ke surga. Setelah kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus tidak lagi menyertai murid-muridnya secara jasmani, tetapi dengan turunnya Roh Kudus, Ia menyertai semua orang-orang percaya secara rohani. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, janji Yesus akan digenapi. Kenaikan Yesus pembuktian bahwa janji itu akan digenapi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang kita baca, di sana Yesus mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus naik, maka Roh Kudus akan turun. Dan ketika Roh Kudus turun, sesuai dengan janji Yesus, Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya akan menerima kuasa. Kuasa yang sama, karena sumbernya sama, pemiliknya sama. Jemaat biasa dengan pendeta, hamba Tuhan dengan majelis, kuasanya sama, tidak ada yang beda. Banyak orang menganggap pendeta lebih berkuasa dari jemaat biasa. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia jemaat biasa percaya Yesus, maka dia punya kuasa yang sama. Karena sumber kuasa kita sama dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia akan kembali dengan cara yang sama. Dua orang yang berpakaian putih berdiri di samping para rasul yang melihat Yesus naik ke surga, berkata, Dia akan kembali dengan cara yang sama. Dan kita tahu semua, Bapak Ibu Saudara, pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang di awan-awan. Wah, ini suatu masa yang sangat-sangat dinantikan. Saya sendiri merindukan masa itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika sangkakala Allah berbunyi, orang-orang mati di dalam Yesus bangkit. Yesus turun di atas awan-awan. Kita semua yang percaya dalam sekejap mata dirubah dalam tubuh kemuliaan. Kenaikan Yesus menunjukkan Ia akan kembali dengan cara yang sama. Sebagai Raja yang akan memerintah, yang akan berkuasa, dan akan menghakimi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, percayalah dengan kebenaran ini. Jangan ragukan kebenaran-kebenaran ini. Imani dengan sungguh-sungguh.
Jangan pernah goyah dalam imanmu. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih-Nya buat Anda. Roh Kudus telah dicurahkan, ada di dalam diri saya, ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan tidak usah cemas bahwa kehidupan kita akan berjalan dengan baik karena Roh Kudus akan menolong kita. Sebagai penutup bagi kita Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil jauh lebih penting dari kesaksian siapapun yang mengalami hal-hal hebat di dalam hidupnya. Kalau memang pengalaman lebih penting daripada firman Tuhan atau Injil, pasti Yesus menunjukkan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga kepada semua orang. Tetapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Karena bagian dan pemberitaan Injil ini sangat-sangat penting. Kita bersyukur Yesus datang ke dunia menyelesaikan misinya, dan Ia kembali ke surga dengan kemenangan besar. Dan sekarang tugas kita memberitakan apa yang telah Yesus kerjakan bagi umat manusia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keberanian menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada rekan-rekan kerja kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk menceritakan. Jangan buang waktu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Firman-Mu sudah selesai kami renungkan. Kami bersyukur untuk hal-hal yang ajaib telah dinyatakan di dalam firman-Mu. Ajar kami untuk memegang teguh kebenaran itu, mengimaninya. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.